Halo teman-teman, saya seorang siswa dari murid SMP Pangudinur, Genesius atau panggil GG, akan berbagi ilmu tentang perubahan potensi sumber daya alam kelas 7. Saya juga kelas 7. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan semoga guru-guru yang sedang menonton ini jadi eh, lebih menambah ilmu dalam mengajari anak-anak di sekolah. Ini ketika hutan musim kita nonton dulu coba ya. Jika begitu.
Ya, setelah video singkat yang ditampilkan dengan kata kunci bagaimana kita harus menjaga hutan Indonesia yang kaya ini, negara yang kaya, menjaga sumber daya alam, dan memilah-milah cara penggunaan sumber daya alam dan tidak ceroboh atau egois dalam menggunakan sumber daya alam yang tersedia di negara ini. Ya, ini adalah contoh sumber daya alam atau pekerjaan dari nelayan-nelayan yang sedang berpergian dalam laut mencari ikan di laut. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam itu segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam ini contohnya kayak sumber daya alam hayati atau nabati atau sumber daya alam yang seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Jadi sumber daya alam. Berdasarkan pelestariannya, sumber daya dapat dimiliki yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui atau renewable resources dan sumber daya alam yang terdapat diperbaharui. Ya seperti diperbaharui itu seperti matahari, air, angin, panas bumi, dan tidak dapat diperbarui seperti bahan bakar fosil yang sekali habis harus menunggu beberapa tahun dan generasi generasi yang akan datang. Contoh SDA dapat diperbarui, ini maaf burem, tetapi saya jelaskan seperti hasil pertanian, hasil peternakan, dan hasil pertambangan. Ini yang tidak dapat diperbarui, emas, perak, batu bara, perunggu, dan lain-lain. Potensi sumber daya alam. Sumber daya Indonesia dimulai dari yaitu sumber daya hutan, tambang, dan kemaritiman. Sumber daya alam hutan Indonesia ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Hutan produksi, kawasan hutan dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi seperti kertas. Gitu. Fungsi ekonomi hutan produksi dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat seperti memanfaatkan semua potensi terdapat di dalam hutan produksi seperti kayu dan rotan, pemanfaatan hutan produksi dan dapat dilakukan setelah penerbitan izin pemerintah. Jadi hutan produksi tidak sembarangan diproduksi, harus ada hard copy dari pemerintah atau misalkan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan hutan ini sebagai memproduksikan kayu, kertas, tisu, dan lain-lain. Hutan lindung. Hutan lindung memiliki peran strategis dalam melindungi sistem daya dukung lingkungan hidup. Seperti Taman Nasional itu adalah contoh hutan lindung, yaitu mengatur suplai air, mengendalikan erosi, mencegah banjir, mencegah intrusi air laut, mempertahankan keguguran tanah, dan menyediakan suplai makanan dan energi untuk kehidupan manusia. Hutan konservasi diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kawasan suaka alam sendiri bukan jadi kawasan cagar alam dan kawasan suaka marga satwa. Dengan kawasan pelestarian alam diklasifikasikan menjadi kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, serta kawasan taman hutan raya. Cakupan wilayah hutan konservasi dapat di daratan maupun di perairan. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah sebuah candi Prambanan di Candi Borobudur. Lalu di sini ada kayak rekoleksi. Ini seperti peninggalan sejarah nanti saya jelaskan. Ya, dalam sejarah Hindu ini tadi yang
agama Hindu dan Buddha Indonesia ini muncul karena kerajaan masa lalu dan bagaimana agama ini mulai masuk ke Indonesia. Itu mulai masuk ke Indonesia karena pedagang Cina dan juga pedagang-pedagang yang luar. Lalu teori apa yang berdasarkan masukan agama Hindu Buddha ke Indonesia? Teori teori saya tidak tahu, tapi kerajaan apa yang menganut kepercayaan Hindu Buddha dan apa peninggalan sejarah Hindu Buddha? Yang kita ketahui ada Mataram, Tarumanegara, lalu ada Majapahit, lalu ada Singsinga Mangaraja, dan peninggalannya kayak Majapahit itu eh, Candi Prambanan, lalu Borobudur itu adalah salah satu peninggalan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga eh, presentasi ini dapat membuahkan hasil memuaskan.